Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di masalah akidah. Jadi banyak sekali aliran dari yang disabdakan oleh baginda Rasul adalah 73 golongan. Dari 73 ini mereka semuanya rata-rata mayoritas masuk neraka, kecuali satu golongan yang menempati surga Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disampaikan oleh baginda Rasul, dia adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ada satu perbedaan yang sangat menyolok. Mengapa Rasulullah itu kok di situ mengajarkan, memberitahukan kepada kita yang selamat adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian di sini disampaikan, dicontohkan salah satu contoh aliran yang bukan ahli sunnah wal jamaah alias ahlul bid'ah, sebagaimana pelajaran kemarin, yaitu contohnya adalah Mu'tazilah, juga Murji'ah. Ini yang sebagai contohnya. Nah, Jabariyah, Murji'ah juga ada sedikit persamaan ya. Ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Jabariyah, tapi yang sangat menyolok di sini adalah yang dicontohkan adalah Mu'tazilah dan Murji'ah. Nah, sebagaimana kemarin, ini yang menjadi perbedaan adalah masalah orang mukmin, orang yang punya iman, kemudian melakukan dosa dan maksiat. Karena memang hakikatnya kita ini adalah makhluk khotowan wa nisyan yang tidak lepas daripada dosa-dosa, baik dosa yang sifatnya maksiat dohir, lebih-lebih adalah maksiat batin. Jadi kalau maksiat dohir ya kayak lihat pengurus di pasar, termasuk maksiat dohir, kita ghibah, namimah dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa-dosa yang sifatnya adalah dohir. Maka sebagaimana kemarin, kalau Mu'tazilah nyata semuanya manusia itu kalau berbuat maksiat adalah tempatnya di neraka selamanya. Nah, ini. Kemudian kalau Murji'ah ini adalah di surga selamanya. Nah, ini. Dari dua ini kan sudah tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Kemudian ahli sunnah wal jamaah ini ada di antara pendapat Mu'tazilah dan Murji'ah atau tawassul, atau istilah di NU itu adalah moderat, ada di tengah-tengah. Kemudian di sini juga diteruskan, wa qala ta'ala wa dzalikumullah al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Wa qala ta'ala wa dzalikumullah rabbul haqq wa ma ba'dal haqqi illa dhalal wa anna tusrafun. Jadi kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, ini ada tidak seperti Mu'tazilah dan ada di tengah-tengahnya. Karena Allah sudah berfirman, al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Segala sesuatu yang benar. Jadi bisikan-bisikan benar yang ada pada diri manusia ini, kita wajib percaya, wajib yakin itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita ada bisikan ingin ke majelis taklim, ada bisikan ingin berjamaah, ada bisikan ingin bersedekah dan lain sebagainya, ini jangan sampai ditunda. Jangan sampai ditunda, kita akan rugi. Karena al-haqqu berbentuk malah tamunna. Jadi jangan sampai kita itu merugi, jangan sampai ragu. Wala takunanna minal mumtarin.
bisikan-bisikan baik ini jangan sampai ditinggalkan karena itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu, lakukan saja, lakukan saja. Artinya apa? Semuanya berperan, semuanya berpotensi dan semuanya juga berperan, bukan seperti Mu'tazilah yang tidak berperan. Jadi iman itu kalau Mu'tazilah tidak berperan di saat manusia berbuat maksiat, ya sudah di neraka. Kayak iman itu tidak ada gunanya. Kemudian kalau Murji'ah, kalau orang berbuat maksiat kayak kita yang sering maksiat, ya sudah dia itu di surga. Jadi syariat itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Lalu apa ada Rasulullah kan gitu istilahnya. Maka akan banyak pertentangan dan itu adalah salah. Wadzalikum Allahu al-haq wa madza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Bahwasanya kebaikan itu memang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi di atas kebaikan. Tidak ada lagi. Yang ada sebaliknya. Yang ada hanya kebaikan. Sebaliknya dari kebaikan adalah dhalal, adalah kesesatan. Maka ahli sunnah wal jamaah juga berpendapat begini. Fa fadkhulul jannah ayyul anwa. Imma ayyadkhulul jannah mubasyarah wa imma ayyu'adziba aw awwalan bi qadri ilmihi thumma yarju wa yadkhulul jannah kama bayyana bidzalika hadis. Maka kesimpulannya aliran tawassul atau di tengah-tengah atau ahli sunnah wal jamaah yang memang dinyatakan betul dinyatakan oleh Rasulullah itulah yang benar. Maka bagi orang yang berbuat dosa seperti kita maksiat ini, seperti kita yang berbuat maksiat, maka diprediksi karena orang yang masuk surga ini ada tiga macam. Yang pertama iman yang jannah mubasyarah, ada kalanya masuk surga ini bighairi hisab, langsung tanpa ada hisab, tidak lewat apa-apa. Tidak lewat hisab, tidak lewat siratal mustaqim, tidak lewat mizan, tidak lewat itu semuanya baik-baik. Tidak ada malaikat-malaikat yang jaga-jaga semuanya ada. Di antaranya adalah orang yang biasa memakmurkan masjid. Ini insya Allah beliau bisa. Jadi hari-hari ke masjid, ya kan? Orang yang memakmurkan masjid dengan cara banyak cara memakmurkan masjid. Dengan cara berjamaah, dengan cara majelis zikir, dengan cara majelis sholawat, dan dengan cara segala sesuatu yang tujuannya adalah mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah memakmurkan masjid, insya Allah bahkan sampai markotnya saja itu sudah disediakan para bidadari di surga. Nah, ya kan? Begitu juga kalau sudah urusan masjid itu pokoknya sudah tidak ada yang tidak, semua istimewa. Yang membangun masjid kalau tidak punya uang, tidak bisa ada uang. Kalau ada uang, ya uangnya masukkan masjid. Tidak ada uang, tenaganya, tidak ada tenaganya, pikirannya, tidak ada pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesuwen ya kan? Mana masjid butuh di dana, yang duit dari ini. Kenapa dia tidak kewani kan? Pikirannya yang malah protes tok, wis belek ngono kan, suwen. Kalau dalam hadisnya tuh kalau yang mau bangun masjid itu walaupun segede tempatnya burung, tempatnya telurnya burung, bukan telurnya kita. Susu manuk, ya kan? Susu manuk kan kecil toh. Itu sudah dinilai oleh Allah akan dibangunkan istana di surga. Nah, kira-kira melewati neraka kan? Lalu surgane bangunan gedungnya itu dibangun di surga. Lah ngapain biayaan neraka? Ya kurang kerjaan kan? Apalagi kalau bisa berjamaah imami Pak Ustadz Yudi, imami ini Masjid Alexander jadi pesawat terbang. Kalau parkir atik supaya kilatan cahaya.
imamnya dari supiri. Nah, sing ada dari kernete jamaah dari penumpang di makmum dari penumpang, kan? Terus supiri Pak Juti, kernete Pak Bambang. Oh, Ciono. Maka saya senang. Di sana nanti saya memaksa, langsung, wes. Kalbar kilkatin bagaikan kilatan cahaya. Lo kayak apa sih kilatan cahaya? Orang-orang di bawah maksa, wih, apa itu? Apa itu? Malaikat dari mana itu? Pada pohon. Maka ada suara apa? Itu bukan golongan malaikat. Itu adalah jamaahnya masjid Al-Iqsa. Nah, itu sokek. Nah, aku enggak ngaku sih, sokek. Yang cerita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan percaya murayo sampai ya kan. Makanya rugi kalau dekat masjid tidak menjadi jamaahnya masjid, rugi serugi-ruginya, rugi wis angel. Jadi ada yang golongan pertama yang turun dalam mubasyrah hisab langsung tanpa lewat begitu saja. Kemudian kalau ini pendapat daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang lainnya udah neraka bid'ah. Jadi mutlak gitu ya. Jelas. Di sini cuma itu aja. Nah terus kalau begitu Allah itu kan makmur. Allah itu maha pengampun, ya kan? Dosa itu diibaratkan bagaikan buih di lautan. Kalau mau minta maaf, mohon ampun pada Allah, gampang diampuni. Itu urusan sama Allah itu lebih enak daripada urusan kalau manusia. Urusan kalau manusia, misalnya dosa jangan maaf, sehingga enak betul kau minta maaf, dan cukup kau minta maaf. Ya kan? Oleh Allah istighfar, oke, ya kan? Oke diampuni. Urusan kalau Allah itu wafat. Urusan kalau manusia dia hanya lambi beli orang susah. Nah yang kedua mubasyarah wa imma ayyu'atiba awalan. Nah ini kayaknya kita ya. Wa imma ada kalanya masuk neraka duluan. Ayo atiba awalan biqadri ismi, dikira-kira dosanya, maksiatnya, dosanya itu dikira-kira. Suma ya ruju wa yadkhulul jannah. Kemudian setelah kira-kira dosanya habis, jadi kerak-kerak yang wis entek, wis dikupas kabeh karo gede rokok ya kan. Nah, sudah baru dikeluarkan dari neraka, barulah menikmati surga. Ini bagi manusia-manusia yang punya dosa kemudian tidak diampuni dosanya oleh Allah dan juga tidak mau minta ampun. Nah, kita maksiat tidak mau istighfar. Kalau istighfar wakil namanya istighfar wakil mohon ampun juga angel, maka ini termasuk orang yang begini ini. Dosa kita kan pas ini. Jangan dikira yang dikatakan dosa itu bukan dari berbelok mulus. Enggak. Dosa maksiat itu buat yang jabras. Taksinatan Allah Akbar. Dicelui orang bilang tak boleh enggak maksiat. Halo. Dikira ada maksiat. Enak betul. Dipanggil Allah, budak kupingnya. Begitu dipanggil bos, oh iya, hadir bos. Terlambat kantor, pokoknya fokus terlambat sholat, keren. Gak maksiat kan? Jangan dikira bro, kita tuh banyak maksiatnya daripada tidaknya. Terus gak mohon ampun, gak mau istighfar. Ini sudah, ini yang menyebabkan begini.
Maka jangan sampai kita itu malah istighfar. Terus mau istighfar kan pokoknya. Hari-hari santai istighfar terus. Karena kita tidak pernah sadar melakukan maksiat. Kan bayangan kita maksiat itu nyolong, ya kan, minum, ya kan, dosa masakan. Yang kita sadar kan begitu. Wak ya kan, delok kuku mulus, ya kan, ngerasani. Yang kita tahu kan begitu. Tapi mengabaikan perintah Allah itu juga maksiat, bro. Ini yang kita tidak sadar. Ini termasuk ini. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah ada dosa yang sifatnya zahir, ada dosa yang sifatnya batin. Nah, di antara mengabaikan perintah Allah, panggilan Allah, ini termasuk dosa batin, maksiat batin. Benar. Jadi kurang enak gimana? Padahal gue enak sakol-kolan, maka tadi wong Jawa gue enak. Jadi wong Jawa enak ya. Misalkan kemalingan, sing dijukuk mau beda. Alhamdulillah, koyo gur beda orang montore digondol. Beda montore teh alhamdulillah, koyo ora mobile digondol. Beda motor mobil, alhamdulillah orang bojone digondol. Lu artinya apa? Itu syukur. Itu selalu ada syukur. Kita tuh kadang-kadang begini. Kita jangan hanya mengingat dosa, karena Allah itu maghfur. Allah itu mohon ampun, terus pokoknya mohon ampun. Jadi begitu, jangan sok-sokan dan lain. Ya Allah, hari ini saya tidak sedekah. Ya Allah, hari ini tidak saya melihat. Hari ini melihat buku. Mohon ampun ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Ya itu juga harus mohon ampun, tapi jangan lupa tadi kita sudah mulai bangun pagi, sudah dikembalikan nafas kita. Dikembalikan nafas kita masih bisa sholat, kita masih bisa zikir, kita masih bisa kerja. Lu dikemanakan? Mengapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya selalu mengucapkan alhamdulillah, juga harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau mau enak bersyukur, ya caranya jangan diawali dari syariat, tapi awalilah dari hakikat. Kalau ingin menjadi orang yang mudah bersyukur, awalilah dari hakikat, bukan syariat. Artinya apa? Fanakan seluruh, jadi buang seluruh sifat-sifat kemanusiaannya, dibuang. Buang semuanya total. Buang total. Jadi kalau melakukan satu kebaikan, insya Allah bisa ikhlas, bisa mudah bersyukur. Misalkan begini, saya alhamdulillah, saya ini masjid ini kalau tidak ada saya kacau. Pengurusnya kalau bukan saya kacau pengurusnya. Alhamdulillah saya bisa, alhamdulillah saya selalu bisa jamaah, selalu bisa berdoa, saya bisa ngaji, selalu bisa taklim. Tapi kalau diwali dari hakikat begini, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa jamaah. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa ke majelis taklim. Alhamdulillah dengan izin Allah saya menjadi pengurus masjid. Alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah dengan izin Allah. Diawali Allahnya dulu. Jadi seakan-akan sifat manusia itu dilumat seluruh umatnya oleh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu dilakukan, tidak ada yang namanya sombong, tidak ada yang mana ingin dihormati, tidak ada, habis tuntas. Bila mana dalam segala hal diawali dengan Allah, hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakul yakin, tidak ada yang namanya sombong. Setiap amal pasti akan bisa ikhlas. Orang sombong karena ada kata-kata saya. Ini yang menyebabkan setan. Ini menyebabkan setan. Sombong tidak kalau ada saya. Pasti sombong. Tapi kalau saya dihabisin di luar, yang didahulukan adalah Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa malam Jumat bisa selalu rajin.
malam meditatif, selalu bisa berjamaah, maka ini akan habis tuntas. Tidak ada yang namanya solo, tidak ada, karena didahulukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nyadar hanya dengan izin Allah kita bisa berbuat, hanya dengan izin Allah kita bisa beramal. Insya Allah kalau begitu tidak sampai nyasar di neraka. Amin. Jadi kan nomor 2 kan begitu nih. Yang masuk nomor 2, jadi dihisab dulu di neraka awalan. Jadi kira-kira dosanya habis baru diangkat. Ini gara-gara orang manusia yang biasa dosa tapi susah beristighfar, susah bersyukur kepada Allah dan selalu mengutamakan sifat manusianya. Aku saya yakin, hakul yakin akan timbul, itu akan ingin dipuji, ingin disanjung dan lain sebagainya. Sombongnya itu sampai ke langit. Kalau tetap mengandalkan kata-kata saya. Kalau tidak percaya sama prakteknya. Kalau tidak percaya, hakul yakin tak jamin. Nyangkut. Hakul yakin saya jamin bisa ikhlas, bisa ridho, bisa syukur. Asal yang dahulukan Allahnya, ya kan? Hilang manusia itu, hilang total. Loh, sombong kan gara-gara saya. Ini gara-gara itu dihisab dulu baru dimasukkan. Kakean saya itu nah, gara-gara kakean saya. Gak nyadar kalau kemana-mana kita tuh bawa barang kotoran. Mau sholat kena najis dihilangi nggak? Dihilangi kan dihilangi. Ada telek dihilangi, ada. Kita tidak nyadar, ngapain harus sombong, ngapain harus kita itu. Kita kemana-mana tuh bawa kotoran. Halo. Jibul kotoran. Ngomong kita itu loh. Ya, lalu sombong, bro. Kamu jangan sombong bro. Kotoran selalu bawa kemana-mana. Nah, yang ketiga, terus, yang lucu aja terus jana. Apa ya, itu tadi ada yang langsung, ada yang dihisab, kemudian ada juga yang nyasar selama-lamanya. Kama baina bidzalika kala hadis nabuwa as-sahih ma'adul bukhari as-safi usalih bi anal mu'min al-as illam yaghfirullah yadkhuluna awalan bi dzambihi. Bagaimana dalam keterangan hadis bahwasanya mukmin itu yang bermaksiat bila mana tidak diampuni dosanya, tidak mungkin kepada Allah, yadkhuluna awalan bi dzambihi, kemudian semuanya berpihak imani. Jadi keluarnya itu karena ada iman. Sekecil apapun iman yang ada di dalam qalbu itu akan menyebabkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Taala. Wa idza bila kana maksiat zahir mukhalafatan sahibuha binar fa hiya ila ma'al kufr fa hiya sawa. Qala Allah Ta'ala innal ladzina kafaru ba'da kitab wal musyrikin binar jannah khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maksudnya begini, kalau toh memang dosa yang sifatnya zahir, merasani, melihat kuku-kuku mulus, minum-minuman dan lain sebagainya. Kalau toh itu kata Mu'tazilah masuk di neraka, jadi yang pelakunya masuk di neraka, tidak ma'al kufur. Terus apa bedanya dengan orang yang kufur? Itu maksudnya. Kalau toh memang itu masuk neraka, terus apa bedanya dengan orang kufur? Sementara kalau orang Islam itu punya iman, dia pasti beda, tidak sama. Allah Ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Karena orang musyrik, orang kafir itu adalah di neraka abada selama-lamanya, dan mereka adalah golongan manusia yang jelek. Makanya pada kita Allah Ta'ala, terus bagaimana dekat begitu? Sementara Allah berfirman, ulai islami a'la wal basir, amal islami dzulumat wan nur. Tidaklah sama andai kata antara orang
buta dengan orang yang bisa melihat kan tidak sama. Begitu juga antara kegelapan dan terang, antara gelap dan terang itu juga tidak sama. Artinya orang yang punya iman dengan orang yang kufur pastilah tidak sama. Artinya kalau memang kufur ya memang di neraka selama-lamanya. Tapi bila mana orang bermaksiat tapi punya iman, tidak akan mungkin di neraka selama-lamanya, tapi bisa jadi di neraka duluan kemudian masuk surga selama-lamanya. Makanya upaya sirul iman ada santri ini tanggung ya. Oke. Makanya upaya sirul iman dan tak permainan, tapi apa yang saya ini tak. Makanya upaya sirul iman lagi mati lalu bahwa akbar bin ayy amal kafir karena masih dari sebulan. Amal kafir Allah yusibina karena amal shaghirun jiddan. Makanya para yang sirul iman bahwa asbul amal. Maka dikatakan bagaimana mungkin iman itu tidak ada harganya. Maksudnya pernyataan Mu'tazilah kalau orang yang bermaksiat itu masuk neraka selama-lamanya, bagaimana mungkin? Yo pasti tidak mungkin. Tidaklah mungkin kalau iman itu tidak ada nilainya. Ini sanggahan ahli sunnah wal jamaah. Artinya pendapat Mu'tazilah itu keliru, karena iman itu pasti ada nilainya, ada harganya. Maka tidak akan mungkin kalau di neraka selama-lamanya. Karena apa? Bahwa akbar min ayy amal kafir, karena iman adalah termasuk amal yang sangat besar. Wallahu yusbihu bahman kana amal shaghirun jiddan, dan Allah akan selalu membalas sekecil apapun iman yang ada pada diri manusia, walaupun itu hanya sekecil shaghirun jiddan. Makanya pada sirul iman bahwa asbul amal, bagaimana mungkin amal itu tidak ada balasannya? Karena bahwa asbul amal, karena iman adalah pokok asal dari segala amal, sebagaimana Allah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun hanya sekecil dzarrah, setitik isi biji sawi bilangnya, atau ya kecil lagi, tetap akan diberikan imbalan oleh Allah. Dan barang siapa yang beramal jelek walaupun hanya sekecil biji sawi juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dil pendapat Mu'tazilah nonsen, dil pendapat Murji'ah nonsen, tapi ahli sunnah wal jamaah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib bersyukur ada di aliran di posisi ahli sunnah wal jamaah. Amin ya robbal alamin.